Oke, para investor, selamat datang. Hari ini kita bakal bedah tuntas salah satu emiten, PT Ancora Indonesia Resources, atau yang kodenya OKS. Anggap aja saya ini teman diskusi Anda ya. Kita akan coba lihat dalamannya perusahaan ini, apa sih sebenarnya yang mereka tawarkan? Udah siap? Yuk, kita langsung mulai. Nah, ini bukan cuma sekedar angka yang lari-lari di layar trading Anda loh. Ini adalah wujud nyata dari operasi mereka loh. Melihat gambar ini, langsung muncul pertanyaan penting. Sebenarnya, mesin uang OKAS ini apa aja sih dan sekokoh apa mesin itu bekerja? Setiap keputusan investasi yang bagus itu selalu dimulai dari pemahaman bisnisnya. Jadi, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Apa sih Ancora itu dan dari mana mereka dapat duit? Ini penting banget karena ini jadi fondasi semua analisis kita nanti. Gampangnya gini, Ancora ini pemain di sektor sumber daya alam. Tapi jangan salah, mereka nggak menaruh semua telurnya di satu keranjang. Bisnisnya itu macam-macam. Ada pertambangan, ada jasa buat industri minyak dan gas, sampai ke urusan logistik. Nah, strategi diversifikasi ini menarik, tapi di saat yang sama juga penuh tantangan. Nah, disinilah kita bisa lihat kerajaan bisnisnya Ancora. Coba perhatikan PT Multi Nitrotama Kimia. Ini kontributor pendapatan terbesar mereka bisa dibilang sapi perahnya perusahaan. Lalu ada Bormindo Nusantara di sektor migas yang nasibnya ya sangat tergantung sama harga minyak dunia. Diversifikasi ini di satu sisi bagus buat nyebar resiko, tapi di sisi lain kita juga perlu bertanya seberapa efisiensi mereka ngelola semua anak perusahaan ini. Dan di balik semua mesin dan pabrik ini, ada 1.245 orang yang bekerja. Ini bukan angka main-main loh. Ini nunjukin skala operasinya yang besar, tapi sekaligus juga biaya tenaga kerja yang nggak sedikit. Ini salah satu faktor yang harus kita perhitungkan waktu menganalisis struktur biaya mereka. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling sensitif buat kita sebagai investor, angka-angka. Dan khusus buat Ancora, ini tuh kayak cerita dua dunia yang berbeda. Betul-betul sebuah roller coaster finansial yang akan kita bedah bareng-bareng. Coba lihat ini, jomplang banget kan, dari yang untung gede banget di tahun 2024, tahun 2025 malah anjlok, rugi. Pertanyaan paling penting buat kita sekarang, ini kenapa? Apa ini cuma kesandung sesaat aja, atau jangan-jangan ada masalah fundamental yang lebih dalam? Angka-angka ini benar-benar memperjelas ceritanya. Pendapatan memang turun, tapi nggak separah itu. Yang ngeri itu labanya hancur lebur. Ini sinyal kuat ada masalah serius di sisi biaya atau efisiensi. Margin keuntungan mereka tergerus abis. Nah, ini lampu kuning yang harus kita perhatikan baik-baik. Kutipan ini, nih kuncinya. Tahun 2024 itu ibaratnya lagi pesta pora. Tapi tahun 2025 pestanya selesai. Waktunya bersih-bersih rumah. Mereka harus hadapi kenyataan kondisi ekonomi global yang lebih sulit dan kayaknya juga lagi beberes di internal perusahaan. Ini memang periode transisi yang menyakitkan, tapi bisa jadi ini memang perlu dilakukan. Investor yang cerdas itu nggak cuma lihat potensi untungnya, tapi juga jeli mengukur risikonya. Yuk kita lihat hantu apa aja sih yang diakui sendiri oleh manajemen Ancora. Ini penting loh, karena ini pengakuan langsung dari dalam. Nah, ini daftar risiko yang cukup klasik ya untuk perusahaan sejenis. Risiko kebijakan pemerintah itu ya sudah biasa di Indonesia. Risiko suku bunga jadi relevan banget sekarang di tengah tren kenaikan suku bunga global. Dan risiko bahan baku, ini sih inti dari bisnis komoditas. Pertanyaannya sekarang, seberapa jago mereka mengelola dan memitigasi semua risiko ini? Cukup soal masalah, sekarang kita ngobrolin solusinya. Perusahaan yang hebat itu gak cuma bisa bertahan, tapi juga punya rencana buat bangkit lagi. Mari kita intip peta harta karun Ancora untuk masa depan. Wah, ini rencana yang ambisius banget. Mereka nggak cuma coba perbaiki bisnis yang sudah ada, tapi juga aktif cari sumber pendapatan baru kayak pupuk dan tambang kuari. Pembangunan pabrik di Kalimantan itu juga langkah yang cerdas, supaya lebih dekat ke pasar. Ini pertaruhan yang besar, tapi kalau berhasil, hasilnya juga bisa besar. Cuma ya itu, kita harus ingat eksekusi adalah kuncinya. Gambar ini kayaknya pas banget buat ngerangkum semangat mereka. Berani menatap ke depan, walaupun jalan di depan itu belum mulus-mulus amat. Ini adalah sebuah narasi tentang transformasi, dan kita sebagai investor seolah-olah diundang untuk ikut dalam perjalanan ini. Tentu saja dengan segala untung ruginya. Oke, semua potongan puzzle sudah kita kumpulkan. Bisnisnya solid, keuangannya lagi bergejolak, risikonya nyata, dan rencananya ambisius. Sekarang, tugas kita sebagai investor adalah merakit semua ini jadi satu kesimpulan, jadi sebuah keputusan. Jadi, ini nih inti dilemanya kalau mau investasi di OKS.
Di satu sisi, kita bertaruh pada sang jagoan di bisnis bahan peledak yang sekarang punya rencana ekspansi keren. Prospeknya kelihatan cerah. Tapi, di sisi lain, kita juga harus ingat luka dari kerugian tahun kemarin, plus tantangan buat ngejalanin rencana ambisius mereka. Ini benar-benar pertarungan antara optimisme masa depan melawan kenyataan pahit saat ini. Pada akhirnya, pertanyaan ini kembali ke Anda, para investor. Apakah Anda melihat Ancora ini sebagai raksasa yang lagi tidur dan bakal bangkit dengan strategi barunya? Atau Anda melihat risiko eksekusi dan tekanan pasar sebagai penghalang yang terlalu besar untuk dilewati? Nggak ada jawaban yang 100% benar atau salah di sini. Tugas saya adalah menyajikan datanya, analisisnya. Keputusan investasi tetap ada di tangan Anda. Coba direnungkan baik-baik. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.